Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari Gen Laku Online Squad. Masih dalam bahasan bagaimana cara kita, cara mereka, cara siapapun yang terpleset menjadi seorang dan tanda kutip perampok, bawa kabur 200 triliun rupiah dalam 1 tahun dan sulit dideteksi serta bakal ketahuan. Seperti saya ungkapkan di FAT pertama, ini disampaikan bukan untuk memberikan ide pada teman-teman agar teman-teman melakukan ini, akan tetapi biar teman-teman waspada dan kedepannya tidak tertipu dengan proyek-proyek semacam ini. Oke, lanjut. Misalnya teman-teman sudah mengerti fundamental money management, manajemen risiko. Tapi kadang bingung, kenapa banyak orang-orang pinter ataupun para pejabat atau yang menurut kita ini orang ngerti kok, tapi tetap tertipu di dunia NFT. Jadi begini stepnya. Don't try at home. Logikanya memancing paus sudah pasti dengan modal lumayan gede. Karena semuanya decentralized dan anonymous, siapapun bisa jadi siapapun. Cukup sederhana step satunya. Anggap kita atau dia, saya menyebutnya apa ya enaknya? Anggap scammer aja. Scammer ini start dari bukan siapa-siapa. Dia atau mereka itu start dari bukan siapa-siapa. Karena sudah jelas tadi anonymous itu siapapun bisa jadi siapapun dan lahir sebagai bukan siapa-siapa. Tidak punya reputasi, start dari nol seperti di pom bensin. Cara punya reputasi itu cukup simpel. Pertama yang dilakukan adalah beli NFT mahal. Nah, ini umpan mancing duit dengan duit. Taruh sebagai profile picture, terus mulai engage di community. Analoginya, teman-teman tinggal beli di Bored Ape Yacht Club atau misalnya Cybercoin atau Blue Chip lainnya. Dan akun ini kan anonymous nih, orang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mulailah langkah selanjutnya, mulai bangun reputasi, mulai masuk ke Twitter, mulai masuk ke Discord, dan orang-orang yang ngerti harga NFT akan respect sama kamu, karena NFT kamu sudah jelas-jelas mahal, dan itu modal awalnya. Dan yang menyeramkan, dengan membangun reputasi ini, orang tidak tahu the man behind the scene-nya. Orang tidak tahu siapa kamu. Nama aslinya di mana? Nama aslinya siapa? Lokasinya di mana? Alamat palsu lah ya. Alamat palsu juga enggak. Tanpa alamat, tanpa nama. Karena anonymous tadi dan teman-teman mungkin harus mengerti aturannya memang seperti ini. Nah, step 2-nya. Setelah teman-teman punya reputasi dari engage di community, punya NFT mahal, tiba-tiba bisik-bisik ke orang-orang, bisa dengan ads atau dengan ada caranya, misalnya meneriakan ya. Jadi secara online teman-teman online pasti paham. Woi, saya akan punya project bagus nih, gitu kan, dengan teknik copywriting yang keren, yang unik, yang menarik. Adnya ABC, serius, ini bakalan keren banget. Ini nanti 10 tahun ke depan harganya bakal naik. Bakal collab dengan siapapun. Nah, mereka atau dia ini sudah mulai teaser nih. Artinya dia sudah mulai kasih tahu ke orang-orang di komunitas dia bahwa ini project yang orang itu akan ketinggalan. Dan sayang banget untuk terlewatkan. Jangan sampai orang lain sudah maju, Anda masih nonton atau bengong-bengong saja. Pakai kata-kata in the next Ape Yacht Club. Ini adalah the next Cybercoin atau apapun itu yang bombastis, dramatis. Kalau sekarang teman-teman beli di 0,1 bakal jadi 100 Ethereum. Terus kamu pasti bakal jadi kaya raya. Dan kebanyakan orang yang kemakan angin surga seperti ini, orang jenis yang takut ketinggalan kereta tanpa punya analisa kegagalan yang terukur. Pengen kaya raya dengan langkah yang mudah. Maka rebutan untuk dapat whitelist, untuk mendapatkan slot beli project mereka atau dia atau scammer ini.
Kalau step 2 ini mulai cerah ceria, mulai banyak yang tergoda, mulai banyak yang exciting, mulai banyak yang mulai mikir-mikir ikutan gak ya, atau orang-orang ini sudah percaya dan sudah mau bikin project bikin project ya, sudah mulai pada daftar, pada ya waiting list tadi dibilang udah mulai antri. Tahap ketiga kita harus ngodok kocek lagi ya, harus ngambil modal lebih lagi atau uang lebih lagi untuk bakar uang. Nah, ini langkah ketiga. Hire desainer, hire kreatif, bikin saja adnya. Jadi jika Anda sudah punya desainer, sudah punya kreatif, kebanyakan dari project ini mereka copy paste dari project ad lain. Atau kalau nggak copy paste dari project ad lain, ATM ya, amati, teliti, modifikasi, dimirip-miripin lah. Misalnya Invisible Friend NFT. Ini ada orang dan muka serta badannya invisible. Mereka bikin yang mirip-mirip begitulah, kurang lebih. Mereka bikin websitenya, mereka bikin Discord-nya, dan yang paling penting mereka nge-hype-in. Nah, udah paham kan? Apa yang dimaksud nge-hype itu? Kita tahu banyak sekali iklan-iklan yang sensasional, promosi luar biasa. Nah, kalau sudah sukses untuk nge-hype-in, ceritain bahwa 2, 3, atau 5 tahun ke depan akan A, B, C, D, atau E. Sampai di komunitas itu lupa daratan, lupa langitan, dan lupa lautan. Karena totally percaya bahwa kalau mereka beli ini, kedepannya atau investasi ini akan sukses. Bikin mereka seperti orang yang jatuh cinta, yang kerjanya cuma pakai rasa. Jadi cuma rasa yang bekerja, logikanya jadi hampa karena terlena angin surga. Secerdas apapun mereka, orang kaya, orang pintar, ataupun pejabat sekalipun, bisa saja terkena bluffing ini. Bahkan tambahin lagi bluffingnya, bikin cerita yang lebih hebat dan bombastis dari blue chip NFT lainnya, bikin cerita-cerita seru. Nah, jika hype-nya sukses, persiapkan launching, dapatkan komunitasnya. Di sini reputasi Anda sudah dapat, project hype-nya dapat, dan project-nya sudah ada, antrian sudah antri di sana. Nah, tinggal orang-orang ini membayar dia untuk nge-mint project dia. Nah, sudah dapat nih berapa juta dolar misalnya, adnya dapat, harganya mungkin naik di awal. Setelah itu dia ngapain? Ini kerennya, perampok cerdas dan sulit dilacak. Mereka akan mengumumkan, terima kasih sudah membeli NFT kami, dan kami akan kabur lompat sakalumpat lampet. Yunani yudadayu babai. Banyak banget case-case-nya yang seperti ini. Orang yang rugful seperti ini. Ini step by step rugfulnya ya, kurang lebih. Memang seperti itu yang banyak terjadi di yang tadinya cuma 1%, naik di 2021 37%. Nah, kita tidak tahu di 2022 ini naik berapa persen lagi. Jangan sampai di atas 50%, tapi prediksi saya akan di atas 50%. Nah, setelah itu, faktanya mereka pergi, Discord-nya ditutup, Twitter-nya ditutup, project-nya ditutup, ditinggalin semua orang yang beli project mereka. Gila, ini serem banget. Dan masalahnya mereka nggak bisa di-trace karena Web3. Selanjutnya apa? Rinse and repeat. Modalnya sudah lebih gede. Mereka ulangi lagi, prosesnya sama. Dan ini hal yang menurut saya sangat menyeramkan. Kalau misalnya apalagi orang-orang yang tidak teredukasi atau kurang teredukasi, orang yang gampang emosi, FOMO, mereka bakal selamanya terpancing oleh project-project scam semacam ini. Modus NFT ini baru rame di tahun kemarin dan tahun ini. Kalau dulu kripto seperti Squid dan lain-lain. Jadi tujuannya saya sharing modus ini sebetulnya supaya teman-teman aware sama project-project yang mungkin too good to be true. Yang kelihatan dari belakangnya kok orangnya nggak muncul, perusahaannya nggak jelas. Dan yang paling penting, jangan terpancing emosi. Kalau memang ini resikonya tinggi seperti saya sampaikan di awal, hanya 5-10% uang dingin atau sangat dingin milik Anda. Jangan sampai jual ini itu atau pinjam sana sini. Jangan simpan uang makan kita untuk project-project macam ini.
Kadang memang kita tinggal ya udah ikhlasin saja. Memang ada momen-momen kita ketipu atau ternyata proyeknya ke depannya tidak bagus. Ya itu. Waktu belajar tapi masa iya belajar sampai bangkar. Jadi belajar ya minimal kalau hanya 5-10% uang dingin kita no problem. Tapi kalau belajarnya sampai bangkar, sampai pinjam sana sini, apalagi pinjam-pinjol, jual mobil, jual kendaraan atau sertifikat ke bank, itu berhabis sekali. Tapi mungkin ketika teman-teman mendengarkan suara saya ini atau kalau sudah dikombin dengan video, tonton videonya, penipunya atau scammernya, mereka atau dia sudah punya modus-modus lain yang lebih baru dan lebih canggih atau cara-cara lain untuk menipu uang kalian. Jadi ingat, sebagai investor jangan FOMO. Fear of missing out atau rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Sebuah perasaan yang cemas, takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru. Bisa berita, cara berpakaian, tren apapun serta hal lainnya yang sedang update dan up to date. Anda butuh tahan napas menghadapi era metaverse yang akan mau tidak mau harus kita siapkan dari saat ini. Oke. Mereka akan jauh lebih cerdas, one step ahead, punya cara-cara yang lebih canggih, lebih cerdas dibanding kita yang sedang usaha beneran. Oke, terima kasih. Saya Kopi Toji dari Gudang UMKM dan Laku Online Squad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.